Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Zafira Devriadi dari kelas 10 BDP 2 nomor absen 11. Saya berasal dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi bentuk-bentuk tata ruang kantor. Berikut saya lampirkan profil data diri saya dan profil guru pembimbing saya, Bapak Fathuddin Aziz SPD MPD selaku guru pengampu mata pelajaran administrasi umum. Baik, langsung saja kita bahas pokok materi kali ini, yaitu bentuk-bentuk tata ruang kantor. Tata ruang kantor adalah berkaitan dengan dekorasi dan memperhitungkan semua peralatan, persediaan, dan desain pengaturan sampai berfungsinya sebuah kantor. Penataan kantor yang tepat dan ideal pastinya akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat, komunikasi yang baik, serta efisiensi lebih dalam bekerja. Misalnya, semua tim marketing menempati satu ruangan atau satu area tertentu untuk membantu kepala tim menyalurkan atau mengkoordinasi tugas jauh lebih baik dan efektif. Manfaat bentuk tata ruang kantor. Yang pertama, peningkatan produksi kerja yang cepat dan tepat karena pengawasan yang baik. Yang kedua, memberikan kesempatan pegawai untuk berkembang dengan kreativitas yang tanpa batas. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi antar departemen melalui tata ruang yang benar. Yang keempat, jenis tata ruang kantor tertentu mampu mengurangi biaya pemeliharaan kantor. Dan yang kelima, peningkatan efisiensi pekerjaan melalui penggunaan mesin dan peralatan kantor sebaik mungkin. Jenis-jenis tata ruang kantor yang ideal. Yang pertama, jenis ruang kantor terbuka atau open plan office. Bentuk tata ruang kantor terbuka merupakan salah satu desain tata letak yang paling banyak digunakan perusahaan kreatif, startup teknologi, dan bahkan organisasi besar yang sedang berkembang. Penggunaan jenis layout ini berfokus pada penyediaan ruang terbuka dibandingkan dengan desain kubus yang lebih tradisional, sehingga dapat meningkatkan komunikasi yang lebih intens di tempat kerja. Dalam penggunaan open plan office, tidak ada dinding pemisah yang mengganggu, yang ada hanya meja kerja yang dibuat sejajar atau memanjang. Kelebihan dan kekurangan jenis ruang kantor terbuka. Kelebihannya, meningkatkan komunikasi di tempat kerja, meningkatkan efisiensi kerja, hemat biaya dan mudah diimplementasikan, serta ruang kantor terlihat lebih luas. Kekurangannya, tidak ada privasi untuk karyawan, cenderung lebih berisik, sulit mengerjakan pekerjaan konfidensial, kurang efektif karena dapat merusak konsentrasi pegawai, dan kurangnya partisi dapat menyebabkan gangguan bagi beberapa karyawan. Yang kedua, ruang kantor landscape atau berhias. Kantor landscape masuk dalam jenis ruang kantor terbuka. Tipe kantor landscape mengacu pada desain interior kantor yang menyenangkan dan unik. Dalam praktiknya, jenis kantor ini melibatkan pemilihan dan penempatan tanaman, penggunaan cahaya alami, dan beberapa karya seni. Oleh karena itu, tata ruang kantor yang satu ini banyak diaplikasikan oleh perusahaan agensi dan kreatif. Bagi yang menginginkan suasana kerja dinamis dan tidak monoton, mengaplikasikan tata ruang kantor berpanorama bisa menjadi langkah yang tepat. Dengan tata ruang kantor berpanorama pula, suasana kantor yang tadinya kaku dapat berubah menjadi lebih menyenangkan. Produktivitas pegawai pun diklaim lebih baik karena desainnya yang kreatif tersebut, serta dapat menciptakan komunikasi, kolaborasi, dan kerja tim di antara karyawan. Kelebihan dan kekurangan jenis ruang kantor landscape. Kelebihannya yaitu menciptakan lingkungan kerja yang menarik dan kondusif, kantor terlihat lebih segar dan asri, stigma kantor yang kaku jadi lebih menyenangkan, pengawasan terhadap pekerja mudah karena manajer mungkin berada di posisi yang lebih tinggi, biaya konstruksi rendah, menghemat ruang lantai, mempromosikan kerja tim antar karyawan,
dan dapat meningkatkan kreativitas pegawai. Kekurangannya, biaya perawatan dan pemeliharaan yang mahal, pekerjaan terganggu karena suara bising dari divisi lain, serta desain dan interior yang tidak sesuai fungsi. Yang ketiga, bentuk ruang kantor bilik atau cubicle office. Untuk tipe ruang kantor ini biasa disebut dengan kantor bilik dan paling sering digunakan di gedung kantor formal, termasuk kantor sewa. Jenis kantor bilik adalah desain tata letak tertutup di mana ruang kerja dipisahkan dengan dinding partisi yang mengelilingi area kerja, sehingga membentuk persegi atau bilik. Sejalan dengan fakta di lapangan, cubicle office membentuk formasi atau desain barisan yang umumnya membutuhkan ruangan yang lebih luas. Bentuk dari ruang kantor tertutup sendiri ada dua macam, yakni berupa kantor tertutup secara penuh hingga plafon dan ruangan tertutup sebagian hingga separuh badan. Untuk ruangan yang tertutup secara penuh biasanya digunakan sebagai ruang rapat, sedangkan untuk ruangan yang hanya tertutup separuh badan biasanya digunakan sebagai ruang kerja karyawan. Kelebihan dan kekurangan ruang kantor bilik. Kelebihannya yaitu lebih banyak privasi dan rasa kepemilikan bagi karyawan di tempat kerja, lebih nyaman dan tenang, mempromosikan kesetaraan karena setiap karyawan mendapatkan jumlah ruang yang sama, menumbuhkan fokus dan menghilangkan gangguan, dan peluang untuk membuat banyak ruang kerja dalam area yang luas. Kekurangannya membutuhkan lebih banyak ruang kantor dibandingkan dengan rencana desain lainnya. Kantor terlihat sempit karena banyaknya tembok pemisah, tidak ada interaksi dan komunikasi langsung dengan karyawan lain. Karyawan yang memiliki klaustrofobia merasa tidak nyaman, serta memakan banyak biaya untuk membangun bilik-bilik ruang kerja. Yang keempat, tata letak kantor bersama atau coworking office layout. Coworking space bisa jadi salah satu sewa kantor yang mampu mengakomodir semua kebutuhan bisnis Anda sekaligus bentuk tata letak kantor yang Anda inginkan. Sebagai pihak ketiga, coworking space telah dilengkapi dengan fasilitas kantor sewa yang modern dan aksesoris trendy seperti mesin kopi, printer, ruang pertemuan, dan sebagainya. Kelebihan dan kekurangan jenis tata letak kantor bersama. Kelebihannya yaitu fasilitas kantor siap digunakan, budaya dan gaya kerja yang fleksibel, banyak pilihan paket dengan beragam biaya, cocok untuk pertemuan klien, dan jaringan profesional dengan tim kerja dari perusahaan lain. Kekurangannya tidak ada privasi untuk karyawan karena bergabung dengan perusahaan lain, keamanan kurang, dan biaya mahal jika jumlah pegawai di atas 20 orang. Dan yang terakhir, bentuk kantor gabungan atau hybrid office. Bentuk tata ruang kantor gabungan atau hybrid bisa jadi solusi tepat buat Anda yang ingin memiliki layout kantor semi terbuka. Dengan menggunakan gaya ini, Anda dapat memadupadankan berbagai jenis tata letak ruang kantor untuk menciptakan fungsi kantor yang lebih serbaguna. Misalnya, Anda dapat menggabungkan beberapa bilik, ruang kerja bersama, dan ruang terbuka untuk mendesain kantor secara inovatif. Kelebihan dan kekurangan bentuk kantor gabungan. Kelebihannya, dinamis dan mudah disesuaikan, karyawan bebas memilih tempat kerja yang mereka inginkan, meningkatkan kepuasan kerja karyawan, meningkatkan mood dan produktivitas karyawan di ruang kerja, serta bebas mendesain ruang kantor sesuai keinginan perusahaan. Kekurangannya, denah kantor terlihat berantakan, biaya pemeliharaan sangat mahal, membutuhkan area ruang kantor yang luas, desain kantor jadi tidak jelas dan kurang tertata, dan fungsi dari masing-masing ruang jadi kurang jelas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.